Hai semua, kembali lagi di channel saya, channel Doyar Haryadi Simanjunta ya. Kali ini saya akan mencoba menunjukkan bagaimana menampilkan data-data array dengan menggunakan serial monitor ya. Dan juga ini tujuannya nanti supaya kalian paham seperti apa itu array, khususnya nanti untuk mengolah atau untuk menyelesaikan masalah yang ada di matriks. Karena nanti tujuan dari penjelasan ini adalah untuk menyelesaikan matriks. Jadi ini akan saling berkaitan ya. Oke, sekarang kita lihat di depan kalian sudah ada lembaran baru ya, bernama matriks. Seperti biasa, ada di void setup, ada void loop. Ya, ada dua fungsi dasar yang ada di Arduino platform. Oke, sekarang kita tuliskan dulu di bagian awal untuk mengorganisir beberapa konstanta bernama perintah hashtag define seperti ini. Jadi saya perkenalkan baris dan kolom. Jadi kan ini ada dua nanti, ada beberapa data ya. Ada yang berbentuk satu baris, ada yang berbentuk baris dan kolom, dan juga bentuk berbaris dan kolom dengan variasi yang lain. Jadi ada 4 ya, seperti yang kalian lihat. Itu ada 4, ada baris 1, 4 baris, kolom 1 ada 3 kolom, dan seterusnya. Nanti di situ kalian lihat, nanti kalian pahami sendirilah nanti ya. Karena kan bicara matriks itu ada matriks 3x4, ada matriks 5x5, atau ada matriks cuman baris doang, tapi kolom nggak ada ya. Nah itu maksudnya. Terus setelah itu saya siapkan tempat penyimpanan dalam bentuk float. Kenapa dalam bentuk float? Supaya data-data yang bisa kita masukkan atau yang kita perkenalkan atau kita definisi, kita inisiasi, bisa semua angka masuk. Baik itu bilangan desimal, bilangan rasional, kalau bisa ditulis rasional, dan juga bilangan bulat seperti ini. Jadi namanya matriks 1 dalam satu baris saja ya, tanpa kolom. Ini datanya, karena itu baris 1 di dalam kurung siku, buka kurung siku. Kurung siku artinya dia bersebanyak satu baris, tapi kolomnya ada 4 ya, yang ini. Oke. Terus matriks 2 juga satu baris, itu ada 3 kolom ya. Itu salah tulis, itu nanti saya perbaiki, nanti bisa kita lihat. Nah ini yang baris dan kolom. Jadi ada 2 kurung siku. Kalau kalian bingung, itu ada link videonya, ada di sebelah kanan atas, itu bagaimana teorinya ini ya, di video sebelumnya, mengenai array 1 dimensi dan array 2 dimensi atau multidimensi lah bisa dibilang. Ini saya siapkan dulu data-datanya supaya ya contoh saja ya, sembarang data, tapi situ sudah diperkenalkan bilangan desimal dan bilangan bulat, bahkan bilangan negatif juga ada di situ ya. Ini agak panjang untuk mengetikkan ini, jadi saya percepat semua ini biar lebih singkat data yang kalian tonton, kira-kira begitu ya. Nah yang terakhir itu matriks yang keempat, sama baris dan kolom, cuma variasinya beda. Kalau yang tadi itu dia variasi 4x3, sekarang ini bisa kalian lihat lah, kolom 2 katanya, berarti 5x3, kira-kira begitu. Nah ini sangat berguna ya untuk menggunakan matriks ini dalam menyelesaikan banyak sistem komputasi ya, khususnya grafik. Grafik itu kebanyakan menggunakan matriks. Yang video-video yang canggih sekarang itu yang katanya 3D itu, 3 dimensi itu semuanya menggunakan matriks ya. Sangat kompleks dan sangat efisien. Ini agak panjang seperti yang saya bilang, datanya banyak, jadi saya tuliskan aja biar tahu contohnya ya. Nah setelah ini nanti masuk ke bagian setupnya sederhana seperti yang sebelum-sebelumnya ya. Ada aktifkan serial monitor,
dan ya semacam tanda lah, bilangkan selamat datang dan seterusnya. Nah, ini yang saya ketikkan sekarang ini adalah untuk penjelasan programnya. Ini baik nanti kalau misalkan kalian lihat programnya ada di mana kalian temukan, lalu ada semacam deskripsi program, kira-kira begitu ya. Jadi kalian paham seperti apa dan bagaimana. Nah, saya sudah buat di mana file yang bisa kalian akses kalau misalkan setiap ada codingan yang saya tulis di mana ya saya katakan ya, di playlist ya, setiap playlist, bukan setiap playlist ya, playlist contohnya playlist kalkulator Arduino. Di situ ada link saya sertakan, di mana di dalam link itu ada kode program yang bisa kalian akses ya melalui Google, apa istilahnya itu ya, Google Data lah kira-kira gitu ya, apa namanya. Nah, bisa kalian lihat nanti. Nah, satu hal yang penting di program saya ini, nanti saya tunjukkan ya, meskipun singkat nanti, penggunaan perintah while buka kurung tutup kurung, di dalam kurungnya ada 1 titik koma. Nah, kalau misalkan di dalam loop ya seperti yang sebelum-sebelumnya, fungsi loop itu adalah fungsi di mana semua program dieksekusi berulang-ulang. Nah, pertanyaannya, bisa nggak di loop kita buat fungsi yang di dalam loop tidak berulang-ulang? Bisa, dengan cara menggunakan perintah fungsi while ya, yaitu while buka kurung 1 tutup kurung titik koma di akhir daripada loop, maka dia di stop sampai di situ. Nanti saya jelasin, nanti saya tunjukkan juga. Nah, ini seperti yang saya bilang tadi, saya aktifkan serial begin dengan 115.200 baud rate, putaran per detik. Lalu saya tulis ya selamat datang dan delay. Sederhana setupnya. Nah, masuk di loop ada dua iterasi ya. Iterasi yang pertama itu adalah menampilkan data yang berbentuk array, namun yang satu baris ya, yang satu baris yang kolomnya sekian gitu, kira-kira begitu ya, untuk menampilkan itu. Nah, di iterasi yang kedua itu untuk menampilkan di serial monitor data yang berbentuk baris dan kolom, yang dimana barisnya lebih dari 1 ya, kira-kira gitu. Mari kita lihat. Tanda spasi 2 itu dan titik-titik itu dan diakhiri dengan spasi lagi, itu artinya tidak dieksekusi di dalam loop ya, atau di dalam program. Nah, ini dia iterasinya dalam bentuk for, dimulai dari A sama dengan 0, A kecil 3 kan. Ingat seperti yang saya jelasin, hati-hati dalam mengakses setiap data array ya. Ini adalah C++, jadi untuk menyediakan tempat array dengan mengakses array bisa sedikit membingungkan ya. Kalau misalkan kalian lihat depan tuh ada A sama dengan 0, A kecil 3, artinya 3 tidak dihitung. Jadi data itu adalah 0, 1, 2 saja. Jadi ada 3 ya. Nah, itu hati-hati. Pada itu sudah saya jelasin. Lagi-lagi cek di link yang saya katakan tadi, yang sebelah kanan, sudut kanan video saya. Nah, itu selesai untuk yang iterasi yang pertama, untuk menampilkan data ya. Itu formatnya. Data yang tadi saya katakan matriksnya yang satu baris ya, yang kolomnya bisa banyak. Nah, sekarang yang iterasi yang kedua, untuk loop yang kedua, untuk menampilkan baris dan kolom di mana barisnya tidak 1, yaitu lebih dari 1, kira-kira gitu ya. Jadi ada 2 iterasi, nanti ada for yang pertama dan di dalam for-nya ada for lagi. Formatnya akan sama dalam setiap menampilkan matriks atau mengolah, nanti ya sedikitnya seperti apa nanti mengolah dengan menjumlahkan, mengurangkan, atau mengali, atau mencari inverse matriks dan seterusnya mengenai matriks. Nah, ini agak sedikit menyenangkan nanti menurut saya ya, nggak tahu menurut teman-teman yang lain. Nah,
itu ada di dalam for, ada for lagi seperti yang kalian lihat itu. Ada B dan C penampilannya. Nah, setelah itu serial print line, dan ini dia untuk di akhir. Nah, ini kalau tidak salah saya compile, nanti ada errornya. Dia bilang dia nggak cocok katanya datanya, jadi saya hapus. Nggak cocok artinya ukurannya ya, ukuran si matriksnya salah. Oke, sekali lagi katanya kurang pas, kurang buka kurung siku dan tutup kurung siku untuk B dan C-nya. Compile masih ada error, saya lupa kasih yaitu di situ buka kurung siku, tutup kurung siku, dan B dan C di dalamnya. Sekarang dia benar. Ini tanpa while ya, jadi dia programnya berulang-ulang. Agak cepat memang tuh, dia berulang-ulang. Sekarang saya tambah while, lalu saya compile lagi, tidak ada error dan hanya sekali eksekusi. Oke. Nah, jadi program loop itu di dalam loop bisa di apa istilahnya, bisa dieksekusi sekali aja, dia tidak perlu berulang-ulang. Caranya menambahkan while di dalamnya. Nah, sekarang saya upload lagi. Oke. Nah, tuh datanya sudah cocok ya. Yang pertama dan yang untuk menampilkan satu baris dan beberapa kolom, dan yang satu lagi menampilkan yang, kalau bisa kalian lihat ini kursor saya, mudah-mudahan bisa kalian lihat, itu menampilkan yang baris kali kolom, di mana barisnya tidak sama dengan satu. Oke. Saya rasa itu aja penjelasan saya ya mengenai ya setidaknya basic ya untuk menampilkan data matriks di serial monitor. Oke. Terima kasih teman-teman sudah menonton video saya. Mudah-mudahan kalian bisa mendapatkan sesuatu yang baru. Dan kalau misalkan ada, ya bolehlah kalian subscribe, like video saya, komen, dan tonton juga dong video yang lainnya, supaya ya saya semakin semangat lah, kira-kira begitu ya, sebagai apa istilahnya, pesan moral lah, kira-kira gitu ya. Jadi terima kasih sudah menonton video saya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Dah.